ibadah Ramadan sampai pada hari yang ke-12. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki malam yang ke-13. Mudah-mudahan Allah tetap senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tujuan dari diwajibkan ibadah puasa adalah sebagaimana yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Di akhir ayatnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Memang siogianya begitu. Setiap kita melakukan perbuatan pasti ada harapan. Kita bikin rumah, apa harapan kita? Mudah-mudahan rumah ini sejuk. Mudah-mudahan rumah ini mendatangkan keberkahan. Kita antarkan anak masuk kuliah, mudah-mudahan anakku lulus. Setelah lulus, mudah-mudahan anakku cepat dapat kerja. Sesudah dapat kerja, mudah-mudahan anakku cepat dapat jodoh. Setelah dapat jodoh, mudah-mudahan anakku segera dapat keturunan dan seterusnya. Itulah permohonan kita, harapan kita. Jadi diwajibkan ibadah puasa dengan harapan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik. Orang yang mau melakukan ibadah kepada Allah. Orang yang mau sholat, orang yang mau puasa, orang yang mau bayar zakat kalau mampu, orang yang bisa menjaga lisannya, orang yang bisa berkata-kata yang baik. Ini semua adalah orang yang bertakwa, semua orang baik. Nah, bagaimana cara untuk menumbuhkan sifat ketakwaan itu dalam diri kita, supaya kita mau taat. Perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita jauhi dan kita tinggalkan. Paling tidak ada 3 untuk menumbuhkan sifat ketakwaan. Yang pertama, ayyulahizal insanu annahu 'abdun zalilun. Manusia itu menyadari bahwa dia adalah seorang hamba yang hina, seorang hamba yang lemah, yang butuh kepada sandaran. Sandaran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi manusia itu merasa dirinya kuat, merasa dirinya mulia, maka sulit untuk menumbuhkan sifat rezeki yang berupa materi saja. Sehat itu anugerah Allah. Bisa berpikir normal itu anugerah Allah. Bisa menghirup udara dengan normal itu anugerah Allah. Coba kita tarik nafas, buang, masih lancar apa? Lancar, itu anugerah Allah, pemberian Allah, kebaikan Allah kepada kita. Banyak orang yang tak bisa bernapas dengan normal, nyangkut-nyangkut, tarik nyangkut, turunkan nyangkut, harus pakai bantuan oksigen. Nah, kalau pakai oksigen pakai biaya. Saya pernah belikan oksigen, harga tabungnya yang kecil 1.200.000. Isinya cuma tahan 1 jam. Isi ulangnya 45.000. Saya beli pula yang besar, harganya 1.700.000. Isinya tahan 1 hari. Isi ulangnya kita 75.000. Coba bayangkan, kita bernapas pakai oksigen yang dibayar. Bengkak kagihan. Listrik berapa, air berapa, tambah oksigen. Tiap bulan kata, saya kalau mau oksigen. Ini enggak gratis.
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ingat ini, maka kita akan taat kepada Allah. Lalu yang ketiga, ayat tadzakarul maut, ingat nanti. Semua kita akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Ustaz kan sebut ya? Ustaz masuk juga di situ. Yang disebut cuma 4 saja memang. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Yang tersebut yang tak tersebut berarti aman? Enggak. Yang 4 itu cuma mewakili saja. Semua akan mati, semua akan meninggal. Nah, ketika akhirat mati, maka mau tak mau akan ada mujahadah, pemaksaan terhadap diri untuk mentaati Allah. Karena kalau sudah mati, akhirnya jasad ini masuk ke liang lahat. Kalau di sana, sebagaimana yang kita yakini bahwasanya ada alternatif 2. Kalau tidak ada kubur, mendapat nikmat kubur. Nah, orang yang bertakwa ini adalah orang yang paling dicintai Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Orang yang disayangi Allah. Satu ketika ada seorang alim sedang mengembara, mengadakan perjalanan. Dilihatnya langit sudah mulai gelap. Lalu dia mempercepat langkah. Mendung sudah mulai kencang. Lalu sayup-sayup dia dengar ada suara yang memanggilkan kepada awan itu, wahai awan, pergilah kau ke sawah si fulan. Lalu awan berjalan. Si laki-laki ini mengikuti dari bawah kemana awan itu pergi, karena dia penasaran kemana awan itu berhenti sesuai dengan perintah. Berhentilah awan itu di satu sawah. Disitulah dia menurunkan hujan yang sangat deras, sehingga yang tadinya sawah kering menjadi berair. Ditunggu sama si orang alim ini, hujan berhenti. Setelah berhenti baru cari siapa yang punya sawah. Cari dapat. Bapak yang punya sawah, iya. Ada yang mau saya tanya, penasaran saya. Tadi waktu saya jalan, saya lihat awan, lalu ada yang merintahkan awan itu untuk pergi ke sawah sepulang dan numpahkan hujan di sana. Ternyata di sini. Apa kira-kira yang kamu amalkan sehingga awan ini diperintahkan untuk menurunkan hujan di sawahmu? Apa kata si petani? Yang kulakukan biasa saja. Panen, ku pakai zakatnya. Kasih makan anak biniku, ku jual dan ku buat untuk bibi, itu aja. Berarti si petani ini adalah orang yang taat, orang yang patuh, orang yang menjalankan perintah, orang yang bertakwa. Ya barangkali begitu juga lah mungkin ya, sekitar 10 Ramadan dari pertama sampai 10 Ramadan kan panas sekali. Ya kan? Kan banyak tukang jual es. Mungkin tukang jual es itu orang yang bertakwa. Lalu Allah mintakan kepada matahari, kau harus panas sampai jam sekian. Baru turun hujan kan pada puasa yang ke-11. Sebentar. Sekarang sudah mulai panas lagi. Berarti anugerah Allah kepada tukang jual es biar esnya laku. Dan rahmat Allah juga untuk kita semua yang hadir di masjid ini. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.